Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kali ini bersama saya Putri Faradina Herman yang akan membahas posyandu di era transformasi layanan primer. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua narasumber cantik dari Puskesmas Teja. Halo, Assalamualaikum Mbak-mbak. Waalaikumsalam. Nah, ini sepertinya belum ada yang kenal atau justru beberapa udah kenal ya, tapi masyarakat sepertinya perlu tahu nama dari Mbak-mbak di sini. Dari Mbak ini, Mbaknya namanya siapa nih? Iya, perkenalkan nama saya Andi Sulianti Safarini. Saya kerja di Puskesmas Teja sebagai koordinator pelayanan prokes. Di bagian Prokes, prokes itu iya. promosi Promosi kesehatan ya Mbak ya. kesehatan. Salam kenal Mbak Anis. Salam kenal juga. Iya. Selanjutnya ini dengan Iya. Mbak. Perkenalkan, nama saya Mariatul Hamidah. Biasanya orang-orang biasa panggil saya Mbak Mary. Saya selaku bidan desa di Kelurahan Cincangcang. Mbak Mary ya. Nah, orang Iya. Cincangcang nih kenal semua nih sepertinya ke Bidan Mary gitu ya. Mbak Mary ya, Mbak. Iya. Nantinya. Nah, kali ini dua narasumber kita akan membahas terkait posyandu di era transformasi layanan primer. Nah, ini Mbak, kan sebetulnya masyarakat sudah tahu ya Mbak, posyandu itu apa. Biasanya masyarakat juga udah ke posyandu nih untuk memeriksakan anaknya, bayinya, atau bumil yang mau periksa kehamilannya. Nah, sebetulnya ini kan namanya posyandu di era transformasi layanan primer. Berarti kan ada pembaruan ya Mbak terkait program posyandu ini. Nah, sebetulnya kenapa sih ada apa gitu kan? Kenapa perlu adanya pembaruan di program posyandu ini? Kalau boleh saya jawab ya, sebenarnya Kementerian Kesehatan ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka adanya perubahan transformasi pelayanan di situ. Jadi adanya juga latar belakang untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, juga menurunkan angka stunting dan juga meningkatkan harapan hidup masyarakat. Jadi makanya di situ adanya istilahnya transformasi pelayanan seperti itu. Jadi ada perubahan gitu ya, ya. biar untuk penurunan angka. Angka kematian ibu dan bayi. Jadi ini program baru ya Mbak dari Kementerian Kesehatan. Ada apa tadi sebutnya Mbak, transformasi? Ya, sebenarnya untuk programnya itu integrasi layanan primer. Jadi, Integrasi berupa layanan primer. transformasi perubahan layanan seperti itu. Ya, biasa disingkatnya ILP itu Ya, Mbak ya. ILP. Integrasi layanan Integrasi layanan primer. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu ada pembaruan gitu Mbak ya, Ya, ada transformasi istilahnya. pelayanan. Nah, ini kan di posyandu nih Mbak. Posyandu itu kan ya kita tahu lah ya, posyandu yang sudah sering masyarakat kunjungi kayak gitu. Terus apa sih bedanya dengan posyandu ILP ini? Saya nyebutnya posyandu ILP ya Mbak ya. Bedanya posyandu yang sebelum transformasi dengan yang sekarang setelah transformasi itu gimana Mbak? Untuk perbedaannya itu ya, kalau dulu kan biasanya posyandu itu, kalau kita dengar kata-kata posyandu itu pasti sasarannya bayi. Nah, kalau sekarang ini karena adanya transformasi, itu yang pertama dari sasarannya. Nah, kalau dulu itu posyandu balita sasarannya balita. Nah, terus posyandu lansia sasarannya lansia. Posyandu remaja sasarannya remaja. Posbindu sasarannya usia dewasa. Nah, kalau untuk karena adanya perubahan transformasi ini, sekarang itu posyandu itu bisa melayani semua siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, ibu hamil, apras, remaja, kemudian usia produktif sampai dengan lansia. Jadi sekarang posyandu itu bisa melayani semua siklus hidup, mulai dari bayi sampai lansia. Itu Jadi untuk perubahannya. Jadi bukan hanya bumil, bayi yang di bawah posyandu gitu Mbak ya. Tapi bisa melayani semua siklus hidup. Berarti kita ini juga bisa nih Mbak Bisa datang ke dong. posyandu. Tadi sasarannya untuk siapa aja tuh Mbak? Bisa dari yang pertama ibu hamil, terus bayi, kemudian apras juga bisa datang ke posyandu, terus remaja, anak sekolah, kemudian usia dewasa dan lansia. Berarti ketika misalnya saya punya balita gitu ya, terus saya ke posyandu, berarti
saya juga ikut sekaligus periksa ya Mbak. Jadi biasanya kan ibu-ibu tuh bawa bayi balitanya ke posyandu. Mm-mm. Nah setelah bayinya ditimbang, lanjut ibunya juga ditimbang, diukur berat badannya. Kemudian kalau misalnya sekiranya ibunya itu punya riwayat DM atau HT itu juga bisa diperiksa di posyandu. Jadi paket komplit gitu. Pembeda utamanya di situ ya Mbak ya, integrasinya di Iya. situ. Jadi sasarannya bukan hanya bumi, bukan hanya bayi balita, tapi ada anak-anak juga bisa, Iya. dewasa, lansia. Itu bisa ini ya Mbak ya, bisa semua orang bisa langsung datang nih Iya, ke posyandu. bisa semua. Jadi semua orang bisa melakukan deteksi dini di posyandu gitu. Kan kalau masyarakat mungkin tahu ya, kalau di posyandu itu ada 5 meja nih yang kita kenal kan. Nah, ada bedanya nggak Mbak posyandu yang terbaru ini, posyandu LP dengan posyandu yang sudah terlaksana? Sebenarnya perbedaannya itu kalau dulu posyandu itu mengenal 5 meja, sistem 5 meja. Kalau sekarang itu ada 5 langkah, bukan lagi 5 meja. 5 langkah ya, 5 sebenarnya. langkah bukan 5 meja. Untuk yang langkah pertama itu sama seperti yang dulu, yaitu pendaftaran. Untuk langkah kedua itu penimbangan dan juga pelaksanaan screening. Untuk langkah ketiga itu pencatatan. Langkah keempat itu pelayanan kesehatan dan yang kelima itu adalah penyuluhan. Kalau yang dulu, posyandu yang dulu itu untuk pelayanan kesehatan itu ada di meja kelima, sedangkan yang sekarang itu ada berada di langkah keempat. Ya. Jadi bedanya yang lebih signifikan tuh yang meja 4 sama 5 ya? Ya, ada Oh, ini- perubahan di situ. Yang punya 5 langkah. 5 langkah. Kalau dulu 5 meja, sekarang 5 langkah. Itu di 5 langkah itu masyarakat bisa dapat pelayanan apa aja nih Mbak? Ya, kalau dulu kan hanya kalau di langkah 1 sama dengan meja 1 yaitu pendaftaran. Untuk langkah kedua di situ selain ada penimbangan, untuk yang sekarang itu ada di pelaksanaan screening. Jadi untuk semua sasaran yang sudah disebutkan tadi seperti bayi, balita, ibu hamil, kemudian usia dewasa, lansia itu dilakukan screening di meja 2. Oh, di meja 2 ya. Berdasarkan usianya. Kalau misalnya di situ usia reproduktif itu screening dilakukan yaitu berupa screening kesehatan PTM seperti itu. Kemudian untuk ibu hamil itu screening ibu hamil misalnya apakah ada resiko kek dan lain-lain seperti itu. Berarti kan kalau dulu bayi itu ya udah bayinya ditimbang aja gitu. Selesai, tidak ada screening. Kalau sekarang sama ibunya. screening. Berarti kalau bersama suaminya ayahnya juga ikut juga. Ya, ikut juga. Wah, enak bisa sekaligus ya Mbak ya. Terus setelah yang meja 2 itu Mbak, Untuk yang meja 3 sama pencatatan. Pencatatan Jadi setelah ya. dilakukan penimbangan, di screening, kemudian di situ dicatat di form yang sudah disediakan. Kalau dulu kan hanya dicatat di buku register posyandu dan buku KMS. Kalau dulu, kalau sekarang itu berdasarkan usianya. Jadi Oh, ada ada sendiri tersendiri ya. untuk bayi balita itu tetap menggunakan form screening KMS, tetapi kalau misalnya usia produktif, lansia itu ada tersendiri screeningnya sekarang. Oke, jadi memang sudah nggak usah khawatir, pasti Ya, apa juga ya pasti Mbak ya akan untuk yang semua. muda. Nah, laporannya itu Mbak yang di meja 3 nih Mbak ya, itu akhirnya akan terintegrasi nggak Mbak dengan puskesmas? Kan tadi sebutnya integrasi kayak gitu Mbak. Berarti itu juga catatannya juga masuk ya di Iya. puskesmas untuk itu. Nah, terus Mbak yang meja 5 ya, Iya. 5 langkah sebutnya. keempat. Berarti langkah keempat, kalau Nah, di di langkah situ. keempat Setelah dicatat di langkah ketiga, untuk langkah keempatnya itu pelayanan kesehatan. Jadi nanti tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan sesuai dari hasil pencatatan dari langkah 2 di situ. Di situ kan dilakukan screening. Apakah nanti ada resiko tertentu atau tidak, nanti disesuaikan dengan pelayanan yang dilakukan di langkah 4. Selain itu di langkah 4 juga dilakukan pemberian imunisasi. Oh, imunisasi ya, di langkah 4 ya. Kemudian pemberian suplemen seperti tablet tambah darah, vitamin A, kemudian obat cacing itu dilakukan di langkah keempat. Ya, berarti di situ ada tenaga kesehatan ya Iya. Mbak ya. Oh ya, ini berarti dibantu oleh kader juga berarti. Untuk langkah 4 itu murni dilakukan oleh tenaga Nakes kesehatan. karena memberikan memberikan pelayanan pelayanan kesehatan. Terus yang Yang kelima, penyuluhan di situ memang dilakukan oleh kader. Jadi nanti kader di sini ada di langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 5. Khusus tenaga kesehatan ada di langkah 4. yang Ya. berarti di situ masyarakat all in ya, bisa kita periksa deteksi dini, kita itu sakit apa, Ya. kayak gitu Mbak ya. Terus juga dapat
edukasi juga terakhirnya ya Mbak ya. Kalau ada yang butuh pelayanan lebih lanjut, berarti nanti diarahkan gitu Mbak ya, diarahkan. Ya, bisa di- biasanya ketika di pelayanan kesehatan sudah membutuhkan dibutuhkan tindak lanjutnya, di situ akan disarankan untuk kunjungan ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena kan di sini di Posyandu hanya pelayanan dasarnya saja, untuk pemeriksaan lebih lanjutnya tetap di puskesmas. di puskesmas gitu ya. Nah itu kan menarik yang kelima, ada edukasi kan ya Mbak. Nah ini kebetulan nih sama promotor kesehatan nih. Ya Mbak Anis, itu biasanya kalau di Posyandu Mbak, di Posyandu ILP ini, itu biasanya edukasi yang diberikan tuh apa aja Mbak? Ya, macam-macam sebenarnya tergantung siklus hidupnya. Misalnya ada sasaran yang datang nih, misalnya sasarannya usia dewasa, terus dia ternyata diukur lingkar perutnya itu ternyata tidak, lingkar perutnya terlalu besar. Nah, jadi kita berikan edukasi untuk melakukan rajin aktivitas fisik, kemudian makan makanan yang seimbang gitu. Terus kalau misalnya ada sasaran lansia yang dia punya riwayat DM gitu, ya kita berikan edukasi untuk mengurangi konsumsi gulanya gitu. Ya tergantung permasalahan dari masing-masing siklus. Sasaran siklus Bergantung hidupnya. sasarannya ya, kalau yang datang ke bumi nanti berikan edukasi ke bumi. Berarti masyarakat juga bisa nanya-nanya nih Mbak ya, berarti di situ. Bisa ini ya, mengalahi Google. Bisa nanya langsung ke petugas kesehatan. Kadernya juga harus pintar. Oh iya, itu kadernya berarti sudah di ini ya Mbak, sudah dilatih gitu Mbak ya? Iya, nah kebetulan itu kalau yang untuk di Puskesmas Keja itu alhamdulillah sudah dilatih 2 desa, yaitu Desa Panempan sama Desa Kelurahan Kanginan. Di mana? Di Panempan? Panempan sama Kelurahan Kanginan. Semua kadernya yang di 2 desa ini, satu desa, satu kelurahan itu sudah dilatih 25 kompetensi kader. Jadi mereka alhamdulillah sudah siap kadernya dan sudah terbekali dengan 25 kompetensi kader. Jadi kader itu nggak hanya tahu terkait dengan balita aja, tapi juga paham terkait dengan semuanya terkait dengan. Jadi pada usia dewasa, lansia, ibu hamil dan lain-lain. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya, sudah kompeten semua, sudah dilatih semua. Ini kan biasanya kalau Posyandu yang sekarang udah jalan aja ya Mbak, itu kan kadang ada yang nggak datang kayak gitu kan Mbak. Apalagi kalau ini sak suaminya, sak mungkin kakek neneknya karena lansia juga masuk, itu kan juga pasti ada nih Mbak yang sambil kerja gitu kan, ketepaan jadwalnya itu barengan atau yang dia hadir. Nah itu kan gimana nih kalau dari teman-teman di lapangan untuk mengatasi yang nggak hadir nih Mbak? Sebenarnya untuk kegiatan Posyandu itu kan ada 3, yaitu H-1 buka Posyandu, hari buka Posyandu, dan hari pasca buka Posyandu. Jadi bukan hanya hari ya Mbak ya? Hari ya sebenarnya. Untuk hari H-1 buka Posyandu itu yaitu kader biasanya istilahnya sasaran itu didata, berapa orang sasarannya, kemudian memberikan pengumuman dan juga menyiapkan PMP-nya. Untuk hari buka ya seperti tadi saya jelaskan ada 5 Jadi udah persiapan dulu ya, misalnya pengumuman gitu Mbak ya. Kemudian pada hari buka Posyandunya itu pelaksanaan pada hari hanya itu dengan 5 langkah. Kemudian pada hari pasca buka Posyandunya itu yaitu di situ kader akan mengecek siapa saja sasaran yang tidak datang ke Posyandu akan dilakukan kunjungan lumas. Jadi dikunjungi ya Mbak. Bagi sasaran-sasaran yang tidak bisa hadir pada saat Posyandu itu akan didatangi ke rumah. Tapi semoga semuanya bisa ya Mbak di hal itu. Nanti Pak kunjungin semua orang nanti ya. Berarti ini ada layanan yang di hari buka istilahnya Mbak ya. Ada di saat di luar hari buka. Jadi jangan khawatir untuk yang tidak bisa hadir di saat Posyandu. Nah untuk pelaksananya ini kan Mbak semua siklus hidup masyarakat ya, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa itu kan masuk. Otomatis pelaksanaannya juga butuh dukungan dari berbagai pihak ya Mbak ya. Ini kalau pelaksanaan Posyandu siklus hidup ini lintas sektornya dukungannya dari mana aja nih Mbak? Iya, karena adanya program baru ya, karena adanya Posyandu Prima ini pasti kan kita itu tidak bisa bekerja sendiri, puskesmas tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti butuh dukungan, terutama dari lintas sektor. Nah, siapa aja lintas sektor ini? Mulai dari yang paling atas, kecamatan. Nah, kita tahu kan camat itu yang punya desa sama kelurahan. Gitu. Jadi ya kita harus
koordinasi juga meminta advokasi kepada yang punya desa Yang atau punya kelurahan ya. Dan alhamdulillah untuk Puskesmas Teja ini kita sudah melakukan advokasi, kita sudah sosialisasi baik itu di pertemuan Linsek dengan Bapak Camat gitu. Nah, kita juga selain di kecamatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi di desa-desa, di beberapa desa dan kelurahan juga. Sosialisasi di kader juga, kemudian di PKK juga, karena kita juga butuh kerjasama dengan Betul. mereka. Jadi nggak ujuk-ujuk kita Iya, nggak melaksanakan ujuk-ujuk ini ya kita Mbak ya. langsung jadi kita butuh dukungan dulu, mulai dari yang atas sampai dengan ke tingkat yang paling bawah. Iya, kalau nggak dukung kayak gitu nanti ya pengumuman siapa Iya, ya? betul. Biasanya kalau posyandu diumumin ya Mbak ya. Jadi kalau sekarang untuk Iya. semuanya ya, semua masyarakat tuh bisa periksa di posyandu kayak gitu. Jadi harus baik sama yang kades dan lurahnya, karena yang punya rakyat. Yang punya betul-betul. Nah, ini berarti semua masyarakat bisa ini ya Mbak ya, bisa periksa di Bisa. posyandu, bukan Ya, hanya bisa. bayi, bumil kayak gitu. Karena sebenarnya kan posyandu itu milik masyarakat, bukan milik Betul. tenaga kesehatan. Betul. Iya, kita cuma sebagai fasilitator. Iya. Dan harapannya kan memperdekat Iya. pelayanan kesehatan ke Kesehatan masyarakat. Sehingga nanti derajat kesehatan masyarakatnya bisa Meningkat. meningkat kayak gitu. Untuk posyandu di era transformasi layanan primer ini kan kita tahu juga masyarakat ini ya Mbak ya masih banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa Mbak sampaikan gitu, ajakan untuk masyarakat biar datang ke posyandu nih Mbak, silakan. Iya. Biasanya kan kalau di masyarakat itu posyandu itu pasti yang dikenal oleh masyarakat itu posyandu pasti sasarannya bayi balita. Nah, sekarang itu untuk pelayanan di posyandu itu semua bisa melayani siklus hidup, mulai dari bayi balita, ibu hamil, anak sekolah, remaja, usia dewasa dan lansia. Jadi ayo kepada seluruh warga Pamekasan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Teja untuk datang ke posyandu untuk dapat melakukan deteksi dini supaya tidak terhindar dari penyakit. Oke, ini khususnya warga Teja ini ya. Khususnya. Khususnya warga Teja nih untuk karena sudah terlaksana ya Mbak ya, Iya, untuk sudah. posyandu Sudah hidup terlaksana. ini. Dan insya Allah nantinya akan disusul oleh posyandu-posyandu lainnya di Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa datang ke posyandu ya semuanya. Terima kasih Mbak sudah sharing nih. Saya juga dapat informasi kalau saya sendiri nih sudah bisa periksa berarti ya Iya. ke posyandu nih. Semoga nanti program ini bisa berjalan lancar, Amin. masyarakat banyak yang datang gitu Mbak ya, sehingga masyarakat semakin sehat gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Anis, Iya, Mbak Mary atas kesempatannya. Semoga nanti juga program-program di Puskesmas semakin baik ya Mbak ya. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah mendengarkan podcast ini. Kami dari Dinas Kesehatan menunggu kehadiran Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk datang ke posyandu siklus hidup. Jadi semuanya bisa datang nih, kami harap kehadirannya nanti. Dan sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, segar, bugar, sehat kita.